Semoga aja mama barunya baik. Yes. Tiara, kamu ngapain sih keluar-keluar? Tiara cuma menunggu papa, Kak. Papa sebentar lagi pulang dari Jawa. Mau bawain mama baru. Hah? Mama baru? Mama baru? Kamu mau punya ibu tiri, ah? Dek, papa itu pulang bawa ibu tiri, bukan bawa hadiah. Ngapain juga kamu senang? Kamu lihat sendiri tuh. Mama belum datang aja, kamu udah mau celaka kan? Gimana kalau dia udah di rumah? Enggak, Kak. Tiara yakin pasti mama yang baru lebih baik. Tiara, denger ya. Gak ada yang bisa gantiin mama, ngerti? Tapi tenang aja, kakak kamu ini gak akan ngebiarin ibu tiri itu hidup bahagia di rumah kita. Apalagi kalau dia cuma ngincer harta papa aja. Lagian papa ngapain coba cari cewek sana ke kampung? Ya jelas mau lah dia. Tapi Tiara yakin kok, Kak. Papa nggak mungkin ngasih kita mama yang jahat. Alah Tiara, kamu tuh masih kecil, kamu tuh tahu apa sih? Pokoknya kamu harus bantuin kakak untuk nyingkirin ibu tiri itu. Udah yuk, masuk yuk. Kamu nggak apa-apa kan? Lain kali kalau nyebrang tuh hati-hati. Papa pulang. Assalamualaikum, Pak. Salam. Tiara, nah, kamu kenalin. Ini yang akan menjadi mama baru kamu. Sekarang kamu boleh manggil aku mama, ya? Iya, Ma. Mama. Dito, Rizky, ayo dong, kamu kenalan dulu. Kenalan. Kalian ini apa-apaan sih? Ih, tangannya kotor, Pak. Dia kan dari kampung. Lu kalau mau kenalan, cuci tangan dulu tuh. Kalian ini sama orang tua nggak ada hormat-hormat ya? Udah mas, nggak apa-apa. Namanya juga baru kenal. Maafin anak-anak ya. Iya, nggak apa-apa. Aku yakin mereka anak yang baik kok. Ya sudah, masuk ya. Papa ngapain sih? Perempuan lugu kampungan kayak begitu dinikahin. Kayak nggak ada perempuan lain aja di Jakarta. Pokoknya nih ya, Kak. Kita harus singkirin perempuan kampung itu. Karena gue yakin banget. Dia nikahin papa itu cuma karena harta doang. Papa istirahat dulu ya sayang ya. Ma, ini kamarnya Papa. Sekarang jadi kamarnya Mama juga. Makasih ya sayang. Iya, Ma. Iya benar. Pokoknya kita harus cari cara apapun itu buat nyingkirin perempuan kampung dari rumah kita. Gue tuh malu banget tau gak sih, Kak. Kalau sampai teman-teman gue tahu gue punya ibu tiri kayak dia. Lah, gimana gue? Mau taruh di mana muka gue? Kalau tahu gue punya ibu tiri kayak dia. Maaf ya, aku istirahat dulu. Iya, kamu istirahat aja dulu ya. Kamu tuh gak usah lebay ya. Kalau kamu baik kayak gitu sama dia, ini bakal keenakan lah di sini. Tiara, dia itu bukan ibu kandung kamu. Dan dia itu pura-pura baik sama papa.
Dia cuma pengen hartai papa doang. Astagfirullahaladzim. Ada apaan, Husna? Enggak mas, nggak ada apa-apa kok. Ya mungkin sebentar lagi kita bakal miskin. Karena perempuan itu bakal morotin papa bisa-bisan. Astagfirullahaladzim, Kak. Tiara, kamu gak usah sok pura-pura baik deh sama dia. Denger nih ya. Perempuan itu yang bakal ngambil papa dari kamu. Dari kita semua. Tapi Mama Husna baik kok. Kamu dibilangin jangan ngeyel ya. Di mana-mana yang namanya Ibu Tiri mana ada yang baik. Ingat. Dia itu cuma pura-pura baik. Pokoknya kamu nanti bakal ngerasain sendiri kalau dia bakal jahat sama kamu dan papa. Apalagi sekarang papa kan lagi sakit dan dia pasti bakal mau papa cepet mati. Tapi Kak, gak mungkin Mama Husna kayak gitu. Kamu tuh anak kecil banget sih dibilangin. Udah. Yuk. Udah. Hati-hati di jalan ya mas, dan jangan lupa diminum obatnya. Iya, terima kasih ya. Nanti coba aku carikan pembantu baru buat ngebantuin kamu di rumah. Nggak usah mas, aku udah biasa kok kerjain semuanya sendiri. Lagian kalau di kampung aku biasa beberes rumah, sama aku nggak biasa kalau dilayanin gitu. Ya, kalau itu bagus dong, Pak. Berarti Papa nggak perlu bayar pembantu lagi. Kadang-kadang papa pinter ya cari istri yang bisa sekalian jadi pembantu. Ya sudahlah. Tiara, kamu nanti berangkat sama Mama ya. Iya, Pak. Papa berangkat dulu ya. Ya, Papa berangkat dulu. Nanti, Pak. Ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yuk kita sarapan dulu. Siapin sarapan sana. Makan yuk. Tiara, kamu sarapan dulu ya. Habis itu baru kita berangkat sekolah. Iya, Ma. Gua punya ide. Ide apaan? Udah lihat aja ntar. Ma, Ya. aku pengen telur mata sapi. Oh mau itu? Yaudah aku bikinin ya. Tapi minum susunya dulu ya. Kalian mau telur mata sapi juga? Nggak usah. Gua nggak level sama masan kampung. Gak usah baik deh lo sama kita. Aduh, yang punya mama tiri baru. Perempuan kampung. Mending lu jujur aja deh. Lu nikah sama papa demi hartanya doang kan? Astagfirullahaladzim. Aku nggak mungkin mikir kayak gitu, Dito. Ya elah. Hari gini cewek kampungan miskin kayak lu nikah sama duda tua kalau nggak karena harta kan apa lagi coba? Hah? Ya Allah. Demi Allah, ibu tuh nggak kayak gitu. Ibu? Gak pantas banget gue manggil ibu sama lo. Maksud gue tuh ya, lo gak usah pura-pura deh. Gue tuh udah nyium bau busuk lo, tau gak? Atau jangan-jangan lu pelet papa demi harta, iya? Astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu somad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
Sadaqallahul azim. Subhanallah, suaranya bagus banget ya Bu ya. Ini namanya Neng Tiara. Dia ini selalu husnudon kepada ibu tirinya. Kalau bahasa saya mah husnudon. Kalau bahasa kerennya sekarang mah selalu berprasangka baik kepada ibu tirinya. Alhamdulillah. Dan ibu tiri yang sabar di dalam menghadapi kejahatan daripada anak tiri. Ya namanya orang kan beda-beda watak ya Bu ya. Di dalam menghadapi kezoliman dari anak tirinya. Itu termasuk salah satu perempuan yang dirindukan oleh surganya Allah. Amin ya robbal alamin. Subhanallah. Tiara, kamu gak apa-apa sayang? Ya ampun. Udah gak apa-apa sayang. Yaudah, gak apa-apa. Tiara, kamu gak apa-apa? Kak, maaf Kak. Tiara nggak sengaja nyenggol gelasnya jadi jatuh. Lo bisa kerja nggak sih? Hah? Lo jaga Tiara aja nggak becus? Atau jangan-jangan lo yang jatuhin dia? Tiara tadi nggak sengaja nyenggol gelasnya. Ih, kamu jangan belain dia. Ih, ngapain liatin aja? Cepetan itu pungutin gelasnya. Iya. Astagfirullahaladzim. Masakan aku. Angus. Aduh. Lo bisa kerja nggak sih? Hah? Baru kayak begini doang udah berantakan. Bukannya orang kampung tuh bisa kerja apa aja ya? Mungkin dia bisa cuma ngebajak sawah doang, Kak. Sama morotin harta orang kaya. Tadi ibu langsung keluar pas denger Tiara mecahin gelas soalnya. Makanya sekarang masakannya jadi hangus. Sini lo ikut gue. Ayo. Tiara, kamu gak apa-apa sayang? Heh, lo tuh sengaja ya mau celakain adik gue? Iya? Enggak gitu. Lo gak usah alasan ya. Gue lihat pakai mata kepala gue sendiri, lo yang jatuhin telur ke tangan Tiara. Enggak, Dito. Enggak gitu. Perempuan gak becus ya. Mana katanya lo bisa kerja? Yang ada lo nyusahin terus dari tadi. Lo keluar gue bilang. Keluar, gue bilang. Jangan, Dito. Dito. Enggak gitu, Dito. Gue ingetin sama lo ya. Kalau sampai ada apa-apa sama adik gue, lo bakal tahu akibatnya. Iya. Kenapa? Lo pikir gue gak berani sama papa? Lo pikir gue gak berani ngusir lo dari rumah? Iya. Lo jangan mimpi ya, bisa berkuasa di rumah ini. Dan lo jangan berharap pernah kita anggap sebagai ibu. Jadi ibu tiri sekalipun gak akan pernah kita anggap. Astagfirullahaladzim. Maafin ibu ya, kalau ibu udah ganggu kehidupan kalian semua. Kak, jangan sakitin mama, kasihan mama nggak salah apa-apa. Udah minggir lo gak usah belain dia ya. Lo minta maaf sama adik gue. Tiara, maafin mama ya. Iya, Ma. Tiara udah maafin mama kok. Tiara tahu, pasti mama nggak sengaja kan? Gue kerjain lo, biar lo di rumah nggak diem aja. Biar lo banyak kerjaan. Rasain lo. Aduh, udah deh jangan pada drama. Drama banget deh. Pergi sana. Oh iya, jangan lupa beresin dapur ya. Karena kita tuh nggak ada pembantu. Jadi jangan enak-enakan deh lo di sini.
Iya Trisni. Panggil gue Mbak Trisni, ngerti? Yaudah yuk Kak, kita pergi. Pusing gue lama-lama di sini. Lu jangan lupa bersih-bersih. Minta minta sama Kak Trisni ya. Iya, Mama udah maafin kok. Mama ke dapur dulu ya, beresin dapur. Berantakan banget katanya. Nyari mata kuliah apa sih? Hari ini kayaknya akuntansi deh. Ada tugas nggak? Kayaknya sih ada. Hah? Kayaknya ada. Malas bener gue. Gue duluan deh, udah itu tugas gue banyak soalnya. Ya, ntar gue nyusul. Ya. Terkabarin ya. Oke. Ada apa lu nelfon gue? Gue butuh bantuan lu, Dok. Bantuan apaan? Lo harus bantuin gue buat nyingkirin ibu tiri gue dari rumah. Enggak deh, gue gak ikut-ikutan. Takut gue. Lo tenang aja, kenapa sih? Gue nyuruh lo itu gak gratis, oke? Bro, apapun yang berbau uang, itu bisa diatur. Lo tenang aja. Masalah duit, lo cepet. Udah gue masuk ya. Iya dong, hati lo. Tiara mana ya? Tiara kemana ya? Kok semua teman-temannya kayaknya udah pada pulang, udah pada keluar. Kenapa dia belum keluar-keluar ya? Cepetan ikut gue. Lepasin! Cepet. Tolong! Tiara! Lepas! Aduh gimana ini? Aduh, Tiara! Nggak bisa! Kamu gak apa-apa kan, Tiara? Tiara takut. Tiara! Ya Allah, Tiara! Tiara, kamu gak apa-apa, nak? Aduh. Itu, makasihan itu. Lu bisa kerja gak sih, hah? Lu jaga Tiara aja gak becus. Maaf, Dito. Maaf mulu lu yang bisa. Udah sekarang lu antar Tiara sana. Gue laporin papa habis lo. Udah sana lu bawa pulang, ah. Mantap gak kerja gue? Keren sih. Tok, tapi lu gak kasihan sama ibu tiri lu? Ya elah, ngapain juga gue kasihan sama tuh orang. Yang ada gue gedek tau gak sama dia. Yang penting gue pengen dia buru-buru pergi deh dari rumah gue. Ini buat lo. Udah tenang aja, masih ada tugas yang lebih menantang buat lo, oke? Thank you bro, selagi ada ini, semua bisa diatur. Lo emang bro gue banget ya. Gue pulang ya. Sip. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Papa udah pulang? Udah dong. Aduh, Kenapa tangannya? Ini mas tadi kena telur ceplok panas yang baru mateng. Kok bisa sih? Kamu lain kali hati-hati dong kalau jaga anak-anak. Nggak apa-apa kan? Iya mas, maafin aku ya. Terus nih, lu tahu nggak? Tadi Tiara hampir diculik di sekolah. Culik? Bukannya dia sama perempuan itu? Itu dia. Itu perempuan emang nggak becus kerja kali ya. Untung aja ada gue. Kalau enggak,
Gue nggak tahu nasib Tiara gimana. Iya sih. Ada apa ini? Apa kamu bilang? Siapa yang diculik? Hah? Nah nih, Papa tanya aja langsung sama perempuan kampung ini. Dito, jaga mulut kamu. Ayo jawab. Pak, Tiara tadi tuh mau diculik. Untung aja ada Dito. Kalau enggak, Bener itu, Sna. Loh, kok kamu diem aja? Jawab dong. Benar, Mas. Tadi Tiara mau diculik di sekolahan. Ya ampun. Ayo, sini, sayang. Ayo, sana. Ini pasti ulah lo ya? pastinya lah. Terus dulu dong. Duduk. Kan Papa udah bilang, kamu kalau pulang sekolah tunggu Mama. Hati-hati. Di luar itu banyak orang asing yang nggak kamu kenal. Mas, udah jangan marah sama Tiara. Itu semua salah aku. Iya, kamu. Kan udah aku tawarin kalau aku mau mencarikan pembantu untuk membantu kamu di rumah. Lihat, hari ini hampir 2 kali kejadian yang sama Tiara. Awas sampai kejadian sekali lagi. Iya, Mas. Maafin aku ya. Ya sudah, Tiara. Sekarang kamu masuk ke kamar kamu, ya? Ayo. Awas tangan kamu tuh, biar cepat sembuh ya. Ini terakhir taruhan lagi nih. Ini udah debat terakhir nih ya. Mau kocok lagi deh. Kok bisa habis, men? Udah nih dah. Ayo main lagi yuk. Bayar. Udah kalah. Jangan dulu hari ini. Mudah deh. Baru juga kalah segitu. Lo kan anak orang kaya, men. Ya, baru kalah 10 juta. Ya, gimana sih? Udah habis, bro. Itu habis. Nih, gue pinjemin buat modal lo. Nih, buat lo. Boleh, ayo main lagi. Ya. Gitu dong. Kok, gue yakin lo bakal menang sekali itu. Ini taruhan awal gue ya. Dito, Gue lagi butuh duit. kamu butuh duit? Ya udah, nanti ibu mintain sama papa ya. Gue itu butuhnya sekarang. Kalau lo minta sama papa nggak bakalan dikasih. Kemarin gue baru dikasih jajan sama dia. Tapi aku benar-benar nggak punya uang. Kamu mabok ya? Dito, minuman itu kan haram. Ya elah, bukan urusan lu juga kali. Ini tuh bukan di kampung. Gue di sini minta duit lu, bukan minta diceramain sama lu. Iya, tapi ibu nggak punya uang, Dito, beneran. Kalau gitu, lepasin nih cincin. Jangan, Dito, jangan. Ini cincin pemberian papa kamu. Ya justru karena dari papa makanya lu lepasin. Jangan, Dito. Lama ntar keburu papa bangun. Sini, Dito. lu ikut gue. Dito, jangan, Dito. 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 Ya ampun, Dito. Jangan, nanti aku bisa dimarahin sama papa kamu. Dito. Apa lu? Sini, lu lepasin nggak? Dito. Awas aja ya, kalau papa sampai tahu, lu habis gue buat. Rajim, Dito.
awas licin sayang. Mama. Masya Allah, Tiara. Aduh, ya ampun, Tiara. Aduh, kamu gak apa-apa nak? Sakit, Ma. Tiara, Sakit, Ma. Ya ampun. Aduh, ibu tuh gimana sih? Karena tadi Tiara di atas sama ibu. Ibu kan lagi ngepel. Pasti gara-gara ibu ngepel yang nggak bener. Atau ibu mau buat Tiara celaka. Masya Allah, Trisni. Gak mungkin aku sejahat itu sama Tiara. Udah, diam, cukup. Itulah karena kamu selalu aja traidor. Lama-lama kamu bisa bunuh anak aku, tau gak? Ada aja masalah yang selalu dialami Tiara. Mau kamu apa? Pa, jangan, Pa. Kasihan Mama. Mama nggak salah kok. Udah, diam. Sepertinya Papa mulai benci sama perempuan kampung ini. Tinggal nunggu waktu aja. Dia akan diusir dari rumah ini. ayo Trisni, antar Tiara ke kamarnya. Kamu tuh gimana sih? Dibilangin juga sama Ibu Tiri itu hati-hati. Ibu Tiri itu jahat tau gak? Kita cuma pura-pura doang. Udah Trisni, ayo. Mas, maafin aku ya. Aku tahu di mata Mas aku selalu salah, tapi aku nggak ada maksud untuk menyakiti anak-anak. Sudahlah. Mana cincin kamu? Sini, lo lepasin nggak? Dito! Awas aja ya, kalau Papa sampai tahu, lo habis gue buat. Mana cincin kamu? Kamu gagu. Kamu kalau ditanya jawab. Ini waktu aku cuci piring sepertinya jatuh. Kamu nih apa-apaan sih? Selalu aja teledor. Jangan dibiasain dong. Berapa ya, Bang? Dito, baru pulang jam segini. Dari mana aja kamu? Dito nginep di rumah temen, Pak. Males banget di rumah ada perempuan kampung. Ya udah lah, Pak. Dito! 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 Jaga mulut kamu! Lama-lama kalian semua udah bikin aku stres! Gue yakin sebentar lagi perempuan itu bakal angkat kaki dari rumah kita. Yoi. Oh iya, ngomong-ngomong, lu beneran jatuhin Tiara? Ya iyalah, siapa lagi? Tapi untungnya Tiara sih nggak apa-apa. Dan yang paling terpenting, Papa
Papa udah mulai benci sama tuh perempuan kampung. Tapi kita harus masih siapin rencana yang lain. Pokoknya nih ya, apapun rencananya, gue mau tuh perempuan kampung balik ke asalnya. Oke. Yaudah, lu siap-siap Gi, ikut gue. Gue udah kehabisan akal nih bro. Kayaknya perempuan kampung tuh gak bakalan keluar deh dari rumah gue. Lo tenang aja, ini orang hebat banget. Yang dari cinta mati bisa jadi benci banget. Gue yakin dah, ibu lo pasti bakal keluar dari rumah itu. Lo tenang aja, percaya sama gue. Seriusan lo? Wah, boleh juga tuh idenya. Berangkat nih ya. Ya Allah, ampunilah hamba-Mu ini kalau aku memang bersalah. Dan berikanlah kekuatan, seperti Engkau memberikan kekuatan kepada Rasulullah ketika ia sedang difitnah dan dizolimi, ya Allah. Saya bisa atur semua yang kamu mau. Aku bisa memalingkan wajah perempuan itu dari wajah ayah. Sebaliknya, ayah kamu akan bikin benci pada perempuan itu. Bantulah hamba-Mu ini agar dapat melewati masalah yang akan dilalui, ya Allah. Kenapa sekarang suamiku jadi kasar sama aku, ya Allah? Pak, Tiara tadi tuh mau diculik, untung aja ada Dito. Bener itu, Susna. Loh, kok kamu diem aja? Jawab dong. Benar, Mas. Tadi Tiara mau diculik di sekolahan. Ya ampun. Ayo, sini sayang. Ayo, sebentar. Udah, diam. Cukup. Itulah karena kamu selalu aja traidor. Lama-lama kamu bisa bunuh anak aku, tau gak? Bawa bungkusan dupa ini, kamu bakar di kamar ibu tiri kamu. Esok akan lihat hasilnya. Pak, halo. Susna, beberapa hari ini aku ada di luar kota. Aku masih percaya sama kamu. Kalau kamu bisa menjaga anak-anak. Ya? Insya Allah aku akan jaga amanahmu, Mas. Ya sudah, berangkat ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bawa bungkusan dupa ini, kamu bakar di kamar ibu tiri kamu. Esok akan lihat hasilnya.
Tiara, sayang. Ada apa sayang? Ma, Tiara boleh nggak tidur sama Mama? Tiara takut kalau tidur sendirian. Alhamdulillah. Boleh dong. Jadi Mama nggak tidur sendirian. Ayo, naik ke sini. Siapa? Krisni? Siapa ya? Krisni? Siapa? Siapa ya? Lo ngapain sih teriak-teriak tengah malam? Lo nggak tahu ini udah jam berapa? Tahu nih, ada apaan sih malam-malam berisik banget deh. Ibu lihat ada bayangan hitam di rumah ini. Aduh, bayangan apa sih? Lo kenal sama bayangan itu? Bayangan hitam itu mirip ibu kalian. Lu jangan sembarangan ya kalau ngomong. Lu bilangin ibu kandung kita dan tayangan gitu. Iya. Aduh, udah deh, ih berisik. Yaudah yuk Kak, tidur lagi. Udah sana lu. Siapa? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawmun lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man zalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bisyai'in min ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyus samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim.
Lu kenapa sih berisik banget? Dito, Trisni, tadi sepertinya ada yang berusaha mencoba guna-guna ibu. Astagfirullahaladzim. Aduh, ngomong aja nggak jelas. Mana ada zaman sekarang guna-guna. Udahlah Kak, bawa ke gudang aja. Pusing tau gak sih gue? Jangan Dito, jangan Trisni. Lu itu jadi ibu harus nurut apa kata gue, ngerti nggak lo? Sini lo lah. Dito, Trisni, jangan. Ah, tidur lo sini. Biar nggak berisik. Enak aja lu nuduh mama gentayangan. Tahu, orang tidur aja lo. Sekarang mendingan lo tidur sama tikus-tikus gudang di sini. Ini makanan mana coba? Aduh, ya ampun Dito. Gue tuh lupa kalau hari ini tuh papa pulang. Sekarang mending lo cepetan ke gudang, lo bukain tuh perempuan kampung dan biar gue yang nyuruh dia masak. Iya, gue lupa. Bentar ya. Woi. Bangun, woi. Bangun. Gue denger ya. Kalau papa pulang, awas aja lo ngadu sama papa. Ngerti? Udah buruan, nenek banget sih ya. Udah sana, lo beresin dapur. Gua sarapan, oke? Gua mentis nih, udah lapar nih. Udah buruan lah. Udah sana. Ya, sebentar ya. Aku lagi buatin sarapan nih buat kamu. Sayang, Mama buatin bubur loh buat kamu. Minum susu dulu ya. Nih, sayang. Bentar ya, Mama ambil buburnya ke dapur ya. Buat anak mama yang paling cantik. Kasih ya, Ma. Iya. Enak gak? Enak banget, Ma. Aduh. Hah? Kenapa kamu sayang? Aduh, sakit perutnya, Ma. Aduh. Hah? Kok sakit perut gitu? Lu apain lagi sih adik gue? Lu kalau nggak suka sama Tiara, lu jangan kayak begini lah. Lu sisa terus dia. Hah? Lo mau ngebunuh adik gue? Iya? Lo racunin Tiara? Enggak. Biar lo bisa berkuasa di rumah ini gitu? Enggak kok. Terus nih, sekarang kamu telepon papa. Bilang kalau Tiara diracunin sama perempuan kampung ini. Aduh, sakit banget perutnya. Halo, Pak. Pak, Tiara keracunan, Pak. Iya, tadi itu habis dikasih bubur sama Mama. Terus dia tuh sekarang perutnya sakit-sakit gitu. Sekarang Papa cepet pulang ya, Pak. Iya. Aduh, sakit banget perutnya. Sakit. Aduh. Busra! Iya, Mas. Mana Tiara? Tiara di kamarnya, tiba-tiba dia sakit perut. Kamu udah bikin apa lagi sih sama anak-anak? Kamu tuh bisa jaga anak-anak nggak sih? Kamu apain dia? Kamu ngasih racun? Nggak becus banget jadi perempuan. Pak, dari awal kan aku udah bilang kalau perempuan pilihan papa ini nggak baik, Pak. Astagfirullahaladzim.
Gak benar itu semua, Mas. Itu semua fitnah. Terkutuk sekali kalau aku melakukan hal itu sama Tiara. Banyak alasan kamu. Kamu benar-benar gak becus. Sakit banget perutnya. Sabar ya sayangnya. Papa bentar lagi sampai kok. Nanti kita langsung ke rumah sakit ya. Awas kalau sampai kejadian sesuatu sama Tiara ya. Aku nggak akan segan-segannya menceraikan kamu. Tiara, sayang, kamu nggak apa-apa sayang? Sakit, Pak. Kamu istirahat, nanti kalau ada apa-apa kamu bilang papa, ya. Tiara, maafin Mama ya. Ih, ngapain sih lo? Gak usah baik deh sama adik gue. Udah sana. Ya Allah, kenapa mereka semua memfitnah aku? Awas kalau sampai kejadian sesuatu sama Tiara ya. Aku nggak akan segan-segannya menceraikan kamu. Tinggal selangkah lagi, ibu tiri gue bakal cabut dari rumah. Dan sekarang bokap gue juga udah mulai nggak percaya sama perempuan kampung itu. Terus, lo punya rencana apa? Gue masih punya rencana terakhir. Dan gue yakin banget setelah rencana ini, perempuan kampung itu bakal diusir dari rumah gue. Jadi gini bro, bokap gue tuh orangnya cemburuan banget. Gue tahu banget lah dia gimana. Dan pastinya setelah kejadian ini, bokap gue sendiri yang bakal ngusir dia dari rumah. Lo tenang aja bro, gue bakal bantuin lo kok. Tapi kalau sekarang bukan lo yang bakal ngelakuin. Ada orang yang tepat. Saking capeknya, lupa buka sepatu dan udah ketiduran. Mas, aku tuh sebenarnya nggak bersalah. Aku difitnah sama anak-anak kamu. Tapi nggak apa-apa, aku rela kok difitnah sama mereka. Aku hanya mengharapkan ridho dan surgamu, Mas. Apa-apaan sih? Ngapain kamu? Enggak, tadi Mas Salman tidur, cuman belum lepas sepatu, jadi aku bantuin Mas. Sudah. Kamu nggak usah sok perhatian gitu deh. Udah tahu aku lagi capek. Udahlah, aku nggak mau dengar ocehan kamu yang hanya memperlunya masalah. Iya Mas, maafin aku. Kenapa harus saya, Mas? Ntar kalau ketahuan gimana? Kang Maman, udah Kang Maman tenang aja. Pokoknya Kang Maman nggak sendiri. Kita temenin. Lo tenang aja. Gimana? Oke deh, nih. Ini uang mukanya dulu. Nanti kalau Kang Maman berhasil, saya tambahin. Udah buruan di sana. Kamu siapa? Kok bisa masuk ke rumah orang tanpa izin? Jangan takut, saya nggak macam-macam kok. Saya masih tetangga kompleks ini sih. Ya walaupun agak jauh dan beda nama komplek. Iya, tapi suami saya lagi nggak ada di sini dan saya nggak mau menimbulkan fitnah atau
lebih baik Mas pulang aja, pergi aja. Saya nggak berbuat jahat kok. Saya cuma ngobrol-ngobrol sedikit. Nah, ini dia nih yang gue tunggu-tunggu. Lepasin. Pergi nggak sekarang? Oke, tenang Mbak. Saya tuh baik-baik datang ke sini. Pergi nggak? Saya cuma pengen kenalan sama Mbak. Cantik-cantik, kok sombong banget sih. Pergi sekarang sebelum saya laporin polisi. Mbak, jangan fitnah ya. Saya tuh baik-baik datang ke sini, Mbak. Pergi sekarang juga. Kalian berdua tuh apa-apaan sih? Tunggu dulu. Jangan fitnah dulu, Trisni. Saya nggak kenal sama dia. Tiba-tiba dia masuk halaman belakang. Alah, udah deh gak usah bohong. Sekarang aku aja. Ada hubungan apa di antara kalian berdua? Astagfirullahaladzim. Sombong banget sih kamu. Sosok gak kenal sama aku, kenapa? Ha? Karena kamu udah kaya sekarang. Nikah sama orang gedongan. Pergi atau aku laporin kamu ke polisi. Ini dasar lo ya perempuan kurang ajar. Gak tahu diri tau gak sih? Kalau sampai papa tahu, selesai hidup lo. Trisni, jangan laporin ke papa sampai semuanya jelas. Apa? Semuanya tuh udah jelas tau gak sih? Dasar perempuan kampung ya tetap kampung. Pergi nggak? Ya, Pergi. Iya, saya pergi. Udah, progresnya dikejar. Baik Pak, baik Pak. Baik. Ya. Jangan kelamaan terus. Ya. Apa lagi? Ayo coba kamu handle ini semua. Ya, baik Pak. Saya harus pergi, saya ada urusan. Ya, ya. Ya, baik Pak. Yang benar kerjanya. Ya, ya Pak. Sebentar lagi Papa bakal panik karena ngelihat kelakuan istri tersayangnya dia. Ih, dari mana aja sih lo? Lo tau gak? Perempuan itu tuh udah berani bawa laki-laki lain ke rumah ini. Wow, seriusan lo? Iya, dan segala pakai ngaku kalau dia itu mantannya tuh perempuan kampung. Kayaknya lo yang cemburu. Biasa aja kali. Jadi lo udah tahu? Ya udah, kita lihat aja reaksi Papa bentar lagi, oke? Ya Allah. Apa yang terjadi ya Allah, tolong aku. Kampung. Siapa laki-laki tadi? Lu baru masuk di rumah ini, tapi udah berani bawa laki-laki lain ya? Hebat juga lu. Ibu nggak tahu, Dito. Ibu nggak kenal soal laki-laki itu. Alah bohong. Lu lihat aja ya, sebentar lagi Papa pulang, lu habis dimarahin dia. Tapi lu ngapain sih nggak pulang aja ke kampung? Lu itu nggak dibutuhin di sini. Ibu nggak akan pergi dari rumah ini karena ibu adalah istri dari papa kamu dan ibu nggak akan pergi selangkah pun dari rumah ini tanpa seizin dari papa kamu. Sok alim lo. Ya, Busna! Papa udah pulang. Silahkan lo pertanggungjawabkan perbuatan lo, oke? Udah sana. Cepetan. Iya, Mas.
Kamu ya benar-benar kelewatan, perempuan nggak tahu diuntung. Laki-laki mana yang kamu masukkan ke rumah ini? Hah? Jawab, siapa laki-laki itu? Saya nggak tahu, Mas. Saya nggak kenal sama laki-laki itu. Saya lagi jemur pakaian di belakang, tiba-tiba dia masuk ke sana. Sumpah, saya nggak kenal sama dia. Jangan berani-berani bohong kamu. Enggak, aku nggak bohong. Benar, Mas. Saya nggak kenal. Kalau aku emang bersalah, aku berani disalahin kok. Pak udah Pak, kasihan Ibu. Terus siapa yang ngirim foto laki-laki itu ke handphone Papa? Kalau itu Dito juga nggak tahu Pak. Tapi waktu tadi Dito pulang, ada laki-laki keluar dari rumah. Dito mau kejar, dia udah kabur Pak. Lalu, kamu harus angkat kakinya di rumah ini. Keterlaluan kamu. Pergi kamu dari rumah ini. Aku udah capek ngadepin kamu, tau? Enggak, Mas. Ampun, Mas. Aku difitnah, Mas. Aku difitnah. Fitnah? Siapa yang fitnah kamu? Kamu nuduh anak aku yang fitnah kamu? Iya, siapa? Siapa yang fitnah kamu? Rasain lo. Sebentar lagi lo bakal pulang ke kampung. Karena Papa pasti bakal ngusir lo dari sini. Jawab, jangan diem aja. Siapa yang fitnah kamu? Assalamualaikum. Hah, pengemis? Siapa yang suruh kalian masuk ke sini? Astagfirullahaladzim. Saya bukan pengemis, Nak. Apa benar ini rumahnya Pak Salman? Saya ibu mertuanya dari kampung. Ibunya Husna. Hah, siapa yang undang kalian ke sini? Pasti kalian mau manfaatin bokap gue kan? Iya, biar bisa hidup enak di sini, gitu? Demi Allah, Nak. Kami kemari datang bukan untuk mengambil harta. Ini Ardi anaknya Husna, dia kangen sama ibunya. Iya, Ardi cuma pengen ketemu ibu. Ardi nggak mau apa-apa. Udah deh, lo nggak usah modus. Udah pergi sana, pergi cepetan pergi. Ih, ngapain sih di sini, pergi? Ibu, Ya Allah, Ibu. Trisni, kamu boleh ngerendahin saya, tapi nggak dengan ibu dan anak saya. Iya, apaan sih lo? Belum juga gue usir dia. Husna, apa kamu baik-baik aja, Nak? Beberapa hari ini ibu ingat kamu terus. Husna baik-baik aja, Bu. Aduh, udah dia nggak usah drama. Sekarang mendingan lo masuk sebelum gue berubah pikiran. Ibu. Ini rumah ibu. Gede banget. Tapi kenapa kakak yang tadi marahin ibu? Ya udah, kita istirahat dulu yuk. Tadi kan belum mandi. Ada tamu rupanya. Iya, Mas. Ini ibu sama anakku. Mau ngapain mereka? Enggak, mereka cuma main aja kok. Ardi kangen sama ibunya, jadi saya bawa ke sini. Sudah, kalau begitu mulai aja. Bersihin gudang, toh buat kalian tidur kan? Sudah, saya tinggal dulu ya. Mas mau sarapan dulu? Saya udah buatin sarapan tuh. Saya buru-buru. Mbak Husna. Sekarang kemana sih? Tahu kita lagi makan. Mau berdiri di sini gitu. Mungkin lagi ngurusin ibunya.
Sama-sama dari kampung. Aduh, dari mana aja sih? Tahu tuan rumah lagi makan. Main berdiri sini gitu. Iya, maafin ibu ya Trisni. Ya diem aja. Udah sekarang cepat lo buatin gue jus. Nih, sekalian buatin gue kopi. Lu buruan. Iya. Kenapa sih kakak jahat sama mama? Mama kan baik. Kenapa Kak Tisni sama Kak Dito jahat sama mama? Kamu gak kapok-kapok ya? Kamu masih mau dicelakain sama ibu tiri kamu? Husna, kenapa kamu gak pernah bilang sama ibu bagaimana keadaan kamu selama ini? Ibu gak tahu hubungin kamu kemana. Soalnya kamu gak pernah ninggalin nomor telepon ke ibu. Makanya ibu bawa Ardi ke sini. Maafin Husna ya Bu. Husna gak mau ibu sedih dan Husna gak mau kalau Ardi sampai tahu. Ya elah, pakai acara nangis segala. Kopi gue mana? Kalah sama lo. Astagfirullahaladzim. Kamu gak boleh begitu sama ibu kamu. Walaupun dia cuma ibu tiri kamu, Nak. Lu baru datang ya di sini. Jangan berani-berani ngatur gue. Anak lo lu bawa pulang nih, nggak dibutuhin di sini. Ya Allah, Ardi! Lagian, udah tahu numpang di rumah ini. Yang ngajak anak sama ibunya segala. Nyusahin lo. Udah pergi sana. Ya udah Bu, Ibu sama Ardi pulang aja ya. Bu, Adi nggak mau di sini. Adi mau pulang. Ibu ikut Adi ya. Nah, tuh anaknya aja tahu diri. Ada apa sih ribut-ribut, ha? Ini malam gua bolehin nginep di sini. Tapi besok harus pulang ya. Makasih ya Dito. Tapi jangan seneng dulu. Gua belum selesai ngomong. Tapi kalian bertiga harus jadi pembantu di rumah ini. Ngerti? Dan tidur tuh di gudang. Udah cepetan masuk. Aduh, lama deh. Cepet. Gimana sih? Dia kayak gini aja nggak becus. Lu tuh sama anak lu sama aja ya. Nyebelin, nyusahin, tau gak? Apa lihat-lihat? Bocah, lu bersihin nggak? Lu bersihin sana. Ibu sama anak sama aja nggak bisa kerja. Udah lu beresin. Lu angkat. Iya. Lagi nih. Lu nggak usah terjatuh lagi.
Sadaqallahul-azim. Alhamdulillah, bacaan kamu udah semakin lancar ya. Mah, Tiara boleh nggak tidur bareng sama Mama? Boleh ya, Mah? Iya, gini aja Tiara, kamu sekarang tidur di sini, Mama temenin. Nanti kalau kamu udah tidur, Mama baru keluar ya. Nggak mau, Mah. Tiara mau tidur bareng sama Mama. Sama Tiara. Mau ya, Mah? Iya, iya. Ya, Mama temenin ya. Loh, kok kalian berdua doang? Bocah, ibu lu mana? Husna lagi nemenin Tiara di kamarnya. Alah, alasan. Jangan-jangan dia mau tidur di sana ya? Dasar perempuan nggak tahu diuntung. Lu punya kuping nggak sih? Kan gue udah bilangin lo ini malam tidur di gudang. Dito, adik kamu udah tidur. Berisik, udah keluar. Keluar lu. Dito. Kan gue udah bilang lu malam ini tidur di gudang. Tapi tadi Tiara minta ditemenin tidur di kamar. Nggak usah alasan ya lu. Lu bilang aja mau ngadem kan? Kenapa? Di kampung nggak ada AC. Apaan sih? Bisa nggak sih kalian tidak ribut sekali aja? Biasa, Pak. Istri kampungan Papa bikin ulah lagi. Ini bentar lagi, Pak ya. Dapur, gelas, piring pecah dia buat. Masya Allah, Dito. Sudah, cukup Husna. Mulai malam ini kamu tidur di gudang. Dito, kamu antar dia. Aku juga sudah muak lihat dia. Sini, lu ikut gue. Aduh. Ibu. Udah tidur sana. Ya, bro. Oke, gue meluncur sekarang. Yuk. Awas dulu ya, gue keluar lagi. Husna, lebih baik kita tinggal di kampung, Nak. Walaupun kita miskin, nggak ada yang memperlakukan kita seperti ini. Iya, maafin Husna ya, Bu. Bu, kita pulang yuk, Bu. Tapi Bu, Husna nggak bisa pulang. Husna kan hanya seorang istri yang harus berada di samping suaminya. Tapi suami sama anak-anak kamu sudah keterlaluan, Husna. Mereka memperlakukan kamu lebih dari seorang pembantu. Ada tamu rupanya. Iya, Mas. Ini ibu sama anakku. Mau ngapain mereka? Enggak, mereka cuma main aja kok. Ardi kangen sama ibunya, jadi saya bawa ke sini. Ya sudah, kalau begitu mulai aja. Bersihin gudang, buat kalian tidur kan? Dito! Evan ya semua ya, Evan ya. Kelar, lepasin semua.
Astagfirullahaladzim. Rizky. Ibu. Astagfirullahaladzim. Bangun. Ustaz. Ya Allah. Bu, tolong bu. Kak. Dito. Kok, sadar kok. Dito. Kak, ayah dimakan. Kak, nanti kalau kakak nggak makan sakit. Dek, buat apa lagi juga kakak makan? Kau udah nggak bisa lihat apa-apa lagi, Dek. Mata kakak udah buta, Tiara. Harus makan. Pergi! Pergi! Aku bisa sendiri, Tiara. Pergi! Lu baru masuk di rumah ini, tapi udah berani bawa laki-laki lain ya? Hebat juga lo. Ibu nggak tahu Dito, ibu nggak kenal sama laki-laki itu. Alah bohong. Lo lihat aja ya, sebentar lagi papa pulang, lu habis dimarahin dia. Lagi lo ngapain sih nggak pulang aja ke kampung? Lo itu nggak dibutuhin di sini. Bocah, lu bersihin nggak? Lu bersihin sana. Sama anak sama aja nggak bisa kerja. Udah lo beresin, Bangkat. Iya. Trisni, sayang. Ini papa, nak. Siapa kamu? Aku nggak kenal sama kamu. Tenang, kamu sabar dulu ya. Trisni, kamu ini hanya hilang ingatan sesaat. Karena kepala kamu terbentur. Pergi! Aku nggak tahu kamu siapa. Pergi kamu! Tenang dulu. Trisni, aku ini mama kamu. Itu papa kamu. Kamu dulu deket banget sama dia. Kamu suka ketawa bareng-bareng. Gak apa-apa, dia baik kok. Nah, kalau ini, sini sayang. Ini adik kamu namanya Tiara. Kita semua gak ada yang mau nyakitin kamu. Kita semua sayang sama kamu ya. Papa ambilin ya. Enggak, Pak. Dito bisa sendiri, Pak. Dito, biar papa bantu. Enggak, Pak. Dito bisa sendiri, Pak. Pak. Kalau Dito jadi anak baik, pasti itu nggak bakalan buta kayak gini ya, Pak. Nyesal. Selama ini itu banyak salah, Pak. Bu, Dito minta maaf ya, Bu. Dito nyesal, Dito banyak salah sama Ibu, Bu. Tapi Ibu tetap sayang sama Dito. Walaupun Ibu tiri, tapi Dito sayang sama Ibu sebagai ibu kandung Dito, Bu.
sadar, Bu. Udah sadar semuanya, Bu. Ibu yang udah nyelamatin nyawa aku sampai ibu kehilangan kaki ibu. Maafin aku, Bu. Iya, Ibu udah maafin kalian semua kok. Ini semua salah Papa. Kalau saja Papa tidak terlalu percaya sama anak-anak, mungkin nasib kalian tidak akan seperti ini. Gak apa-apa, Mas. Semuanya kan sudah berlalu. Yang penting semuanya sadar akan kesalahan masing-masing. Dito. Maafin Dito ya, Bu. Alhamdulillah, ibu-ibu sekalian, sekarang Neng Tiara sudah bisa berkumpul dengan keluarganya, berkumpul dengan Ibu Husna dan juga kakak-kakaknya yang tadinya sikapnya kurang baik terhadap Ibu Husna. Alhamdulillah, sekarang udah dapat hidayah ya. Alhamdulillah. Ibu-ibu sekalian, mari kita baca doa. Semoga hidayah yang Allah berikan kepada keluarga Neng Tiara tidak Allah cabut kembali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ya Allah ya Tuhan kami, la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Jangan kau cabut hidayah yang sudah kau berikan kepada kami ya Allah. Wa hab lana min ladunka rahmah, ya Allah berilah kasih sayang-Mu kepada kami. Innaka antal wahhab, karena Engkau Maha memberi kasih sayang. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.